digital antara Kinet versus Siblings ternyata belum usai, malah makin melebar kemana-mana. Buat kalian yang ketinggalan, ini update terbaru per Februari 2026. Minggu lalu, nama aktor Baskara Mahendra tiba-tiba terseret. 안녕하세요. 인도네시아를 모욕하고 인종차별하는 일이 발생했습니다. 있어서는 안 될 일이에요. 사과해야 합니다. Bayangkan, hanya karena satu Konflik siblings versus Kinet memanas. Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia resmi batalkan konser BTS asal Korsel. Netizen Korsel berbondong-bondong minta maaf ke Indonesia. ASEAN resmi boikot K-pop asal Korsel. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, berdasarkan kabar yang beredar di berbagai platform media sosial, terutama di X. Konser BTS yang dijadwalkan berlangsung di Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia pada akhir Februari ini secara resmi dinyatakan dibatalkan atau ditunda tanpa kepastian jadwal pengganti. Ini bukan sekadar pembatalan biasa. Ini adalah pembalasan bagi netizen Korea yang tergabung di KETS karena sampai detik ini masih kerap merendahkan budaya, fisik, ekonomi, bahkan kualitas perfilman Indonesia. Baru-baru ini, perang di media sosial tersebut kali ini menyeret film Lara Ati yang tayang di bioskop pada September tahun 2022 dan kini tersedia di Netflix. Nets dengan akun @in660 mengunggah poster film Lara Ati untuk meledek warga net Indonesia. Poster film Lara Ati Cats untuk memperlihatkan betapa jeleknya sinetron Indonesia sehingga mereka lebih suka drama Korea. Ini adalah salah satu sinetron Indonesia yang rata-rata semuanya pemainnya jelek sih. Makanya mereka sendiri lebih suka drama Korea. Ledek akun @ina0660. Kelihatan banget sebenarnya mereka punya rasa rendah diri, inferiority complex yang akut dan pengen banget jadi orang Korea, tambahnya. Tampang cowok-cowoknya hancur banget dan kelihatan kampungan. Mana mereka narsis banget lagi, benar-benar bikin enek maksimal, tandas akun @ina0660. Namun salah satu pemicu kemarahan terbesar warga net Asia Tenggara adalah unggahan dari pengguna Korea yang menampilkan tangkapan layar video klip Nona di sawah dengan caption merendahkan, "Kami tidak punya uang untuk menyewa tempat, jadi kami syuting di sawah." Unggahan itu dianggap sebagai bentuk penghinaan sistematis yang memandang rendah profesi dan latar belakang petani umum di Asia Tenggara sekaligus menunjukkan rasa superioritas ekonomi yang tidak pada tempatnya. Warga Thailand yang rata-rata juga petani pun turun tangan membela Nona serta membalas penghinaan terhadap sawah dan pekerjaan mayoritas warga Asia Tenggara di Bangkok. Para ARMY sebutan bagi fans BTS yang sudah berduyun-duyun memesan tiket konser BTS sejak seminggu sebelumnya kini hanya bisa terdiam menatap pengumuman yang terpampang di layar ponsel mereka. Di Manila, Filipina, komunitas ARMY yang dikenal sebagai salah satu yang paling vokal dan bersemangat di Asia Tenggara langsung lemas dengan ekspresi kesedihan yang luar biasa. Sementara itu, di Singapura, negara yang dikenal tertib dan teratur itu pun tak luput dari gelombang kekecewaan. Para penggemar dari Singapura bahkan banyak yang sudah mengajukan cuti kerja dan cuti sekolah demi mempersiapkan diri menyambut konser BTS ini. Kini cuti mereka hanya menjadi waktu luang yang dipenuhi rasa hampa. Dan pertanyaan besar kenapa ini terjadi. Dan di Indonesia, Jakarta yang sudah bersiap menjadi tuan rumah kemeriahan konser kelas dunia kini hanya bisa menyaksikan impian itu menguap begitu saja. Ribuan ARMY Indonesia yang sudah antre tiket, menabung keras, bahkan ada yang merencanakan perjalanan dari luar kota, semua harus menelan kenyataan pahit ini. Pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi pemicu pembatalan besar-besaran di 4 negara sekaligus ini? Dan apakah konflik yang sedang membara antara siblings versus Knets ada hubungannya dengan semua ini? Jawabannya tentu iya. Sebab konflik antara siblings dan Knets ini sudah jauh melampaui batas pertengkaran online biasa.
Dan dampaknya kini terasa hingga ke dunia nyata dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya. Bagi yang belum mengikuti kisah ini dari awal, mari kita rangkum dengan jelas. Siblings adalah sebutan kolektif untuk komunitas penggemar K-pop dari kawasan Asia Tenggara. Mencakup Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara sekitarnya. Komunitas ini dikenal memiliki kecintaan yang luar biasa mendalam terhadap idol K-pop mereka, termasuk BTS. Sementara Knets adalah singkatan dari Korea Netizens, para pengguna internet Korea yang terkenal tidak segan-segan melancarkan serangan digital terhadap siapapun yang mereka anggap sebagai ladang penghinaan. Berdasarkan kabar yang beredar luas di komunitas K-pop internasional, para Knets kerap mempermasalahkan antusiasme berlebihan dari fans Asia Tenggara yang dianggap terlalu berisik dan tidak sesuai dengan etika penggemar K-pop yang sesungguhnya. Mereka mengkritik cara-cara fans Asia Tenggara yang menurut mereka terlalu ekstrim, terlalu ekspresif, dan bahkan dianggap merusak citra idol yang mereka cintai. Tentu saja Siblings tidak tinggal diam. Dengan semangat solidaritas kawasan yang mengakar kuat, para fans dari berbagai negara Asia Tenggara bersatu melawan apa yang mereka sebut sebagai rasisme terselubung dan arogansi budaya dari sebagian cats. Mereka membalas dengan kampanye-kampanye di media sosial, dengan tagar-tagar yang menuntut rasa hormat dan dengan pertanyaan-pertanyaan keras yang menggema di seluruh platform digital. Pertikaian ini kemudian menjadi perang terbuka di X, Instagram, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Saling serang, saling lapor akun, saling koordinasi untuk menjatuhkan satu sama lain, sebuah peperangan digital yang melelahkan namun tak kunjung usai. Dan di tengah-tengah kekacauan inilah mulai bermunculan bahwa konflik ini turut memperkeruh kondisi penyelenggaraan konser BTS di Asia Tenggara. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen BTS maupun promotor konser bahwa pembatalan ini terkait langsung dengan konflik Siblings versus Knets. Pola waktu yang sangat berdekatan antara eskalasi konflik dan pengumuman pembatalan konser ini membuat banyak pihak sulit untuk tidak menarik kesimpulan bahwa ada kaitan di antara keduanya. Dan yang pasti adalah ini. Jutaan penggemar di Asia Tenggara kini merasakan dampak nyata dari pertikaian digital yang bermula dari perbedaan budaya dan cara mengekspresikan kecintaan. Di lain sisi, sebagian kelompok cats yang ekstrim secara aktif melakukan kampanye negatif terhadap penyelenggaraan konser BTS di Asia Tenggara. Dengan argumen bahwa kondisi di kawasan ini sedang tidak kondusif akibat kondisi ekonomi yang melemah. Narasi ini sudah menyebar dengan sangat luas dan diterima oleh sebagian besar komunitas sibling sebagai sebuah penghinaan. Di sisi lain, ada juga suara-suara yang lebih moderat yang mengingatkan bahwa industri hiburan internasional memiliki kompleksitasnya sendiri. Mulai dari perizinan, kondisi venue, pertimbangan logistik, hingga faktor-faktor bisnis yang tidak selalu terlihat dari luar. Pembatalan konser besar bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah dan pasti melibatkan pertimbangan yang jauh lebih rumit dari sekadar dinamika komunitas penggemar.